Bab 1. Informatika sekarang dan masa depan dengan subtema A. Informatika, B. Informatika saat ini. A. Informatika. 1. Informatika. Informatika adalah ilmu yang mempelajari cara mengolah data menjadi informasi melalui teknologi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Carl Sternberg pada tahun 1957 dengan nama informatik. Di Eropa, istilah informatik digunakan seperti komputer science di Amerika. Informatika mencakup berbagai bidang seperti bioinformatika, medis, pertanian, hukum, pemerintahan, dan perpustakaan. 2. Literasi digital. Pengertiannya yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, menyaring, dan mengolah informasi digital dengan tepat menggunakan teknologi. A. Komponen literasi digital. Steve Weller. Ada 9 komponen, yaitu social networking, yaitu memanfaatkan fitur media sosial. 2. Transliterasi, yaitu kemampuan menggunakan banyak platform komunikasi. 3. Maintaining privacy, yaitu menjaga privasi dan menghindari cybercrime. 4. Managing digital identity, yaitu mengolah identitas di media digital. 5. Creating content, yaitu membuat konten seperti blog, video, dan sebagainya. 6. Organizing dan sharing content, yaitu mengatur dan membagikan konten. 7. Repurposing content, yaitu mengolah ulang konten lama. 8. Filtering dan selection content, yaitu menyaring informasi. 9. Self-broadcasting, yaitu menyebarkan ide atau konten melalui platform online. Bagian B, yaitu manfaat literasi digital. 1. Tetap terhubung. 2. Membuat keputusan lebih baik. 3. Dapat mendorong keinginan untuk bekerja. 4. Berdampak besar terhadap masyarakat. 5. Menghemat waktu. 6. Belajar lebih cepat. Dan 7. Menghemat biaya. B. Informatika saat ini. 1. Revolusi Industri 4.0. Pengertian revolusi industri 4.0. Istilah muncul di Jerman pada tahun 2011 pada Hannover Fair. Revolusi ini menekankan integrasi teknologi digital, otomatisasi, internet, dan sistem siberfisik ke dalam industri. Menurut Angela Merkel, 2014, Revolusi 4.0 adalah transformasi menyeluruh dalam proses produksi melalui digitalisasi dan internet. A. Dampak revolusi 4.0. Dampak positifnya yaitu 1. Meningkatkan pendapatan nasional. 2. Informasi lebih mudah diakses. 3. Produksi lebih efektif dan efisien. 4. Mengurangi biaya tenaga kerja. Dan dampak negatifnya yaitu urbanisasi meningkat, kerusakan lingkungan, rentan serangan siber, dan biaya investasi alat dan pelatihan tinggi. B. Manfaat literasi digital. Yang pertama ada cloud computing, yang kedua ada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Yang ketiga ada e-smart IKM, dan keempat ada Internet of Things, layanan publik elektronik IKTP atau IMONI, website dan aplikasi bisnis, CCTV berbasis AI, dan sistem peringatan dini transportasi. C. Unsur-unsur pembentuk IoT. Internet of Things menghubungkan perangkat melalui internet agar bisa bertukar data tanpa campur tangan manusia. Unsur-unsurnya yaitu 1. Active Engagement, yaitu perangkat terhubung aktif. 2. Artificial Intelligence atau AI, yaitu otak perangkat. 3. Konektivitas, yaitu seluler, wifi, bluetooth, satelit, LPWAN, dan sebagainya. 4. Perangkat mikro, yaitu perangkat kecil seperti smartphone.
5. Data olahan, yaitu data diproses sebelum menghasilkan perintah. 6. Sensor, yaitu mengambil data lingkungan. 7. User interface atau UI, yaitu mengendalikan perangkat seperti HP atau tablet. 2. Internet of Things (IoT). Pengertian: teknologi yang membuat perangkat dapat berkomunikasi, bertukar data, dan bekerja otomatis. Contoh, smart home, smart city, dan smart device. A. Sejarah singkat IoT. Pada tahun 1980-an, mesin Coca-Cola terkoneksi internet. Pada tahun 1991, kamera Coffee University of Cambridge. Pada tahun 1989, toaster yang dikendalikan internet. Pada tahun 1997, teknologi sensor Paul Sapo. Pada tahun 1999, istilah IoT muncul oleh Kevin Ashton dan teknologi RFID berkembang sejak itu. IoT berkembang sangat cepat. B. Cara kerja IoT. 1. Sensor mengumpulkan data. 2. Data dikirim ke cloud. 3. Data diproses software. 4. Perangkat mengaktifkan perintah tertentu, alarm, notifikasi, dan lain sebagainya. Y. Manfaat IoT. Efisiensi kegiatan, monitoring mudah, dan konektivitas cepat antar perangkat. D. Pengaruh IoT. Transportasi lebih mudah, sensor kendaraan, optimasi lalu lintas, layanan personalis, smart home and smart cities, efisiensi bisnis, dan tracking kendaraan produksi distribusi. E. Contoh penerapan IoT. Monitor penggunaan energi, otomatis bangunan, seperti lampu otomatis, sistem keamanan biometrik, transportasi, konektivitas mobil, manajemen lalu lintas, manajemen transportasi publik, dan sistem pelacak kendaraan. 3. Big Data. Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, digunakan untuk analisis, prediksi, dan pengambilan keputusan bisnis. A. Jenis-jenis Big Data. 1. Struktured data. Format teratur, database, table, spreadsheet. Mudah diolah. Contoh, data pelanggan dan transaksi keuangan. 2. Unstructured data. Tidak memiliki format baku. Contoh, teks bebas, gambar, audio, video, postingan media sosial, dan analisisnya lebih kompleks. 3. Semi-structured data. Campuran terstruktur dan tidak terstruktur. Contoh, XML, JSON, data sensor yang memuat angka plus teks penjelas. B. Fungsi Big Data. 1. Analisis. Mengungkap pola tersembunyi untuk keputusan strategis. 2. Prediksi. Berdasarkan data historis untuk memprediksi permintaan, harga, atau tren. 3. Optimasi. Meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing. 4. Artificial Intelligence (AI). AI adalah teknologi yang membuat komputer mampu melakukan fungsi kognitif seperti manusia, misalnya belajar, menalar, dan mengambil keputusan. AI semakin maju berkat banyaknya data, big data, dan kemampuan komputasi. Sejarah singkat AI. 1950-an, Alan Turing menciptakan Turing Test untuk mengukur apakah mesin dapat berpikir seperti manusia. 1956, John McCarthy memperkenalkan istilah Artificial Intelligence pada Dartmouth Conference. Tujuannya meniru proses berpikir dan perilaku manusia menggunakan mesin. B. Cara kerja AI. AI bekerja dengan menggabungkan big data dan ilmu komputer, melatih algoritma machine learning dengan data berlabel, mengenal pola, dan membuat prediksi, melakukan pembelajaran, penalaran, dan koreksi.
C. Jenis-jenis AI. 1. Weak AI dalam kurung narrow AI. Dirancang untuk satu tugas spesifik, contoh chatbot, Siri, rekomendasi YouTube. 2. Strong AI. Mampu memahami, belajar, dan menalar seperti manusia. Masih dalam penelitian dan belum terwujud sepenuhnya. D. Komponen dasar AI. 1. Learning, belajar dari data. 2. Reasoning, melakukan penalaran logis. 3. Problem solving, mencari solusi masalah. 4. Perfection, memahami lingkungan melalui sensor. 5. Language, memahami dan menggunakan bahasa manusia. 5. Cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang menggunakan internet untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses data atau aplikasi tanpa perlu perangkat fisik besar. A. Konsep dasar. Cloud computing menggunakan server, software, sistem operasi yang diakses melalui internet. Penggunaan tidak perlu menyimpan data di laptop. Semuanya berada di server cloud. B. Komponen dan struktur. 1. Perangkat keras. 2. Penyimpanan. 3. Jaringan. 4. Virtualisasi, memungkinkan satu server menjalankan banyak sistem. C. Model layanan cloud. 1. Berdasarkan layanan. AHS, Hardware as Service, menyediakan perangkat fisik, server, ruang data, contoh dan Amazon. B. SaaS, Software as a Service, software berbasis cloud berlangganan tanpa instalasi. C. Service Computing, pengguna cukup menggunakan kode tanpa mengolah server. D. FAS, Platform as Service, menyediakan platform untuk membangun aplikasi, contoh Google, Apple Engine, dan lain-lain. E. Flash, Infrastructure as Service, menyediakan server virtual, IP, keamanan, dan jaringan. F. DOS, Data Strong as a Server, melayani penyimpanan data tanpa struktur. G. Chaos Community as a Service, menyediakan layanan komunikasi berbasis cloud yang mencakup keamanan jaringan, isolasi lalu lintas dengan virtualisasi, enkripsi, dan pemantauan jaringan. 2. Jenis layanan cloud berdasarkan vendor. A. Public cloud, layanan cloud umum yang dapat diakses banyak pengguna melalui internet. B. Private cloud, digunakan untuk salah satu organisasi atau kelompok terbatas, terdiri dari manajemen cloud dan decode cloud. C. Hybrid cloud, komunikasi publik dan private cloud yang saling terhubung melalui LAN, WAN, atau VPN. D. Community cloud, digunakan bersama beberapa organisasi dengan kebutuhan dan tujuan yang sama. E. Multi cloud, penggunaan beberapa cloud dan vendor atau layanan berbeda secara sekaligus. D. Karakteristik cloud. On demand, self service, pengguna dapat mengatur dan mengelola layanan seperti tanpa vendor. Broad network access, layanan dapat diakses kapan saja di mana saja melalui perangkat yang terhubung. Refined accessibility, kapasitas layanan dapat ditambah atau dikurangi dengan kecepatan sesuai kebutuhan pengguna. Resource pooling, sumber daya seperti jaringan, servis, aplikasi, dan penyimpanan digunakan bersama oleh banyak pengguna melalui berbagai platform. Massive for service, pemakaian layanan cloud dicatat dan diukur sehingga pengguna membayar sesuai kapasitas atau fitur yang mereka gunakan. E. Manfaat cloud computing. 1. Cadangan atau menyimpan data, menjaga data bisnis tetap aman dan risiko kehilangan dan mendukung pengambilan keputusan. 2. Efisiensi biaya, mengurangi biaya pembelian server, software, dan hardware karena semua disediakan oleh cloud. 3. Fleksibilitas, kapasitas penyimpanan dapat disesuaikan kebutuhan tanpa harus menyediakan sumber daya berlebih. 4. Keamanan data atau privasi, keamanan data yang menyediakan perlindungan data yang kuat untuk menjaga hacking atau pencurian data. Dan untuk yang terakhir, F. Implementasi teknologi cloud computing. Yang pertama, asisten perangkat pintar digunakan pada Siri, Alexis, Google Assistant, dan berbagai perintah otomatis. 2. Berbagai file memungkinkan penyimpanan dan pembagian file lintas perangkat. 3. Jejaring sosial,
platform media sosial menggunakan cloud untuk memproses data dan pengguna. 4. Email berbasis web, The Mail. Outlook dan layanan email bergantung pada cloud untuk mengirim, menerima, dan menyimpan pesan. 5. Layanan hiburan, Netflix, Disney, Prime Video, manfaat cloud streaming film dan acara TV. Dan untuk yang keenam, panggilan video, telekonferensi, FaceTime, dan layanan serupa menggunakan cloud untuk komunikasi video jarak jauh. Jadi kesimpulan materinya adalah informatika saat ini berkembang pesat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan, ditandai dengan penggunaan AI, big data, IoT, dan komputasi awan. Di masa depan, teknologi akan semakin cerdas, otomatis, dan terintegrasi, memberikan banyak kemudahan sekaligus tantangan seperti keamanan data dan etika penggunaan teknologi. Terima kasih sudah menonton. Semoga otak kalian tidak overhead setelah belajar informatika bareng kami. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!